Sebelum kita lanjutkan peraturan tata tertib majelis Ar-Raudhah, mau ngajinya Rebu, mau Jumat, mau kapanpun dilarang mengeluarkan handphone dari tas. Semua handphone tolong dimasukkan ke dalam tas. Semua kegiatan mau WhatsApp, mau Instagram, mau YouTube disimpan di tas masing-masing. Kita fokus sama belajar dan mengajar. Kalau pengen dapat rekaman YouTube-nya tinggal download di YouTube saya sudah ada. Ya biar fokus. Sekarang di Saudi Arabia juga dilarang foto-foto. Ya, kurang tinggi saja. Dilarang foto-foto, syuting-syuting di dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya kemarin juga ada pejabat yang negur bawahannya karena tengah rapat mengeluarkan handphone. Nah, kita kalau ngaji dari dulu sebetulnya disuruh fokus sama belajar kita. Sebelum kita mulai Mas Eto, ini masih kebesaran. Tes, oh udah dari sini aja. Dari mic-nya bisa dikurangi volumenya. Al-Fatihah ala manahib bi'ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai ngajar, saya mau pastikan dulu tim IT-nya enggak bingung. Mas Eto sudah ini aja, pakai ini aja cukup. Volumenya coba dicek dulu. Kemudian ibu-ibu sekali lagi saya ingatkan, handphonenya dimasukkan ke dalam tas, jangan dikeluarkan. Dan kalau lupa tadi belum di silent, keluarkan dulu di silent sekarang. Nah, terus dimasukkanlah lagi. Pokoknya kita mau menghormati majelis. Ya, Allah mengajarkan kita sesuai dengan kita. Gimana Mas Eto? Belum masuk ya? Efeknya. Tes, ini kan tanpa efek. Santai aja Mas Roni. Lama sudah enggak ngaji Rebu sore soalnya. Ya. Sudah? Alhamdulillah, monggo kopinya dimunjukin. Ini, oh belum sampai itu ya. Ya. Ya saya duluan, nanti ketika saya ngomong jenengan wunjuk ya. Ini aja Mbak, sudah ini. Mpun niki mawon. Nah, itu buat ibu saya boleh. Ibu saya doyan kopi. Anaknya kan cuman ketularan. Saya dari bayi dikasih kopi sama ibu saya. Kalau enggak dikasih kopi enggak mau tidur katanya. Jadi kalau orang lain minum kopi enggak bisa tidur, kalau saya minum kopi itu bisa tidur sampai sekarang. Sampai sekarang saya kalau mau tidur suka minta kopi. Sampai kadang-kadang kata istri saya sajen. Ya, disiapkan tapi enggak diminum gitu. Syarat itu. Alhamdulillah.
Baiklah, kita akan mulai belajar. Mudah-mudahan berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah kajian Rabu sore untuk khusus ibu-ibu, Rabu ini saya mulai. Tentunya dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara dan juga peraturan yang diajarkan oleh agama. Karena dalam majelis itu agama Islam memberikan peraturan-peraturan yang sebetulnya cukup ketat. Agar apa? Agar orang yang hadir majelis bisa dapat barokah dan yang tidak hadir juga dapat barokah. Nah, kadang-kadang kita ini cuman cari berkah buat diri kita, lupa berkah buat orang lain. Kalau kita cari berkah buat orang lain, diri kita dapat, orang lain juga dapat. Nah, syaratnya apa itu? Ya, syaratnya biar betul-betul barokah ya, tata tertib atau adab majelis betul-betul kita terapkan. Yang nomor satu, selama di majelis itu niatnya, adab batin itu niatnya betul-betul cari ilmu. Buat yang belajar apapun yang mengajar, jangan sampai niatnya al-pameru. Wah, berangkat ngaji. Kita nggak boleh nuduh orang punya niat begitu. Ini untuk diri kita sendiri. Atau saya dari bawah naik ke atas ngajar, tapi niatnya pamer. Yang seperti itu rugi, sudah capek nggak dapat apa-apa. Niatnya harus betul-betul cari ilmu lillahi ta'ala, agar dapat ridhonya Allah Ta'ala, dapat rahmatnya Allah Ta'ala, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah niat batinnya ini betul, tinggal ditambah niat adab zahir. Ya, adab zahirnya juga diantaranya tenang. Nah, ini banyak yang gagal ini. Ya, tenang itu ya mulutnya enggak bicara, tangannya enggak kakean gerak. Ya, tubuhnya betul-betul khusyuk seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau lagi berada di hadapan Nabi Muhammad SAW cari ilmu, sahabat itu disifatkan seperti batu seakan-akan ya, yang tidak bergerak sehingga di atas kepala mereka seakan-akan ada burung yang bertengger. Pohon yang kokoh atau tiang yang tidak bergerak, yang di situ ada burung bertengger. Kenapa begitu? Karena memang tubuhnya khusyuk. Ya, tubuhnya khusyuk. Kekhusyuan tubuh ini akan membantu khusyuknya hati. Jadi kalau tubuhnya enggak khusyuk, hatinya susah khusyuk. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang sholat, pegang-pegang jenggot terus. Selesai sholat, Rasul mengatakan, ulangi sholatmu. Kalau hatimu khusyuk, maka tubuhmu akan khusyuk. Jadi karena tubuhnya enggak khusyuk, berarti hatinya belum khusyuk. Nah, kita latihan 30 menit, 40 menit, 1 jam. Bisa enggak ya tangannya enggak megang handphone? Ini kalau bisa sukses insya Allah. Ini peraturan saya terapkan di Majelis Ar-Raudhah, mudah-mudahan ditiru majelis sak jagat raya. Jadi enggak ada yang namanya foto-foto, sotang-soting di tengah majelis. Nanti kalau selesai, lah terserah. Tapi selama belajar ya ayo kita belajar. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan sebagian dari ucapan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab yang beliau karang Risalatul Muawanah, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, wa'lam anna lil awradi atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih walakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabah wa tikrari wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu. Ketahuilah sesungguhnya berbagai macam wirid itu mampu memberikan kesan yang mendalam, pengaruh yang besar dalam upaya menjadikan hati bercahaya.
Jadi wirid itu punya pengaruh yang sangat kuat menjadikan hati bercahaya dan anggota tubuh terjaga dari maksiat. Ini kekuatan wirid. Hanya saja pengaruhnya wirid itu tidak akan tampak kecuali kalau dilakukan dengan tekun, ajek, istiqomah, berulang-ulang. Dan waktunya dikerjakan di waktu yang khusus. Ini kita bahas dulu ya. Ini bahas satu alinea ini kalau dibahas betul ya berhari-hari enggak rampung-rampung. Ya kita bahasnya yang titik-titik betul aja. Wirid, apa itu wirid? Wirid itu wirdun jamaknya aurad. Ya wirid jamaknya aurad. Wirid adalah zikir-zikir. Ya, zikir yang dibaca secara berulang kali. Ya, dibaca secara berulang kali secara rutin setiap hari. Contoh, kalimat tahlil. La ilaha illallah. Kalau tidak dirutinkan jadinya zikir. Kalau dirutinkan tiap hari baca kalimat tahlil sebanyak 100 kali misalnya, maka punya wirid namanya kalimat tahlil. Kalau dibaca setiap hari sholawat 1000 kali, maka punya wirid namanya sholawat. Kalau dibaca surat Yasin tiap hari, namanya punya wirid membaca surat Yasin. Nah semua zikir, semua wirid ini mampu membuat hati menjadi bercahaya. Dengan izin Allah Ta'ala, hati akan menjadi bercahaya. Dan tubuh akan terjaga, tidak akan maksiat. Diajak maksiat itu susah tubuhnya. Tubuhnya akan ngajak taat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya istiqomah, ajek, langgeng, kontinu, dan waktunya tidak diganti-ganti. Ya, waktun dikatakan di sini fi waktin yakhussuhu. Waktunya khusus. Contoh, kalau dikhususkan pagi baca sholawat 100 kali, ya pagi jam itu baca sholawat 100 kali. Jam 7 waktunya saya baca sholawat 100 kali. Ya jam 7 tinggalkan semuanya baca sholawat 100 kali. Jam 9 waktunya saya baca surat Al-Waqiah. Ya jam 9 baca surat Al-Waqiah. Habis maghrib saya baca Al-Quran 1 juz. Ya habis maghrib baca Al-Quran 1 juz. Setelah itu saya baca Rotibul Haddad atau Rotibul Attos. Ya setelah itu baca Rotibul Haddad atau Rotibul Attos. Waktun yakhussuhu. Jangan diganti waktunya. Ya kalau waktunya enggak jelas. Kadang-kadang baca sholawatnya pagi kok ketemu orang mau ngasih duit, sholawatnya ditinggal. Ya ganti agak siang ada yang nawari job, ganti agak sore gitu ya. Walaupun dibayar, setelah itu diqadha, baca 100 kali. Tapi ini zikir wiridnya dikalahkan, ya dikalahkan. Maka nanti pengaruhnya enggak kuat. Oh itu seperti orang olahraga. Kalau sudah waktunya pagi jogging, ya pagi jogging. Oh diganti nanti siang ya beda efeknya. Efeknya berbeda. Nah, apa enggak boleh kalau sekali waktu misalnya, sekali waktu diundurkan karena suatu urusan yang penting, boleh. Misalnya kok ada tamu yang memang enggak bisa suruh nunggu gitu ya. Ya kita katakan kepada diri kita, saya temui tamunya sebentar, baru nanti saya ganti baca wirid, itu boleh. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, disiplinnya, menjaga wiridnya, itu berkata sama tamunya, kalau mau nunggu ya suruh nunggu, kalau enggak mau ya suruh balik nanti. Ini waktu saya baca wirid. Kalau mau nunggu suruh nunggu, kalau enggak mau ya suruh kembali nanti. Sampai diceritakan ada satu, bukan ulama ini, warga biasa, orang soleh,
Bukan ahli ilmu yang ngajar dakwah, bukan. Orang soleh, warga biasa, masyarakat umum. Cuman standarnya orang umum dulu kan beda dengan standarnya orang umum sekarang. Orang umum dulu tuh standarnya S1, S2. Nah, artinya memang belajar betul. Baligh itu sudah paham ilmu kitab, ngerti betul. Sekarang sudah mau meninggal juga nggak paham-paham. Kita ini udah tambah umur, yang membatalkan wudhu apa, nggak tahu. Rukunnya sholat ada berapa, sebutkan apa, nggak paham. Nggak ngerti, kita ini. Beda orang-orang dulu, disiplin cari ilmu, baligh itu harus sudah menguasai ilmu semuanya. Ilmu yang wajib buat dirinya. Yang sunnah dalam kewajibannya tersebut. Yang makruh apa, dipelajari betul. Ini ada satu Habib, dia punya bisnis. Kerja, pedagang ini. Cuman pedagang yang satu ini bukan sembarang pedagang. Punya ilmu. Nah, beliau punya wirid, sholat maghrib, isya itu selalu di masjid dan tidak pulang ke rumah. Setelah sholat maghrib, baca Al-Quran sampai isya. Dan baca wiridnya. Kebetulan hari itu beliau nunggu-nunggu barang yang dibeli, sekian kontainer kalau bahasa sekarang ya. Sekian kontainer enggak datang-datang. Jadi kemungkinan besar itu dirampok. Di tengah perjalanan dirampok. Artinya kalau betul dirampok, maka bisa dipastikan kekayaannya hampir 100% hilang. Karena modalnya sudah dibuat beli semua barang itu. Nah, ketika antara maghrib dan isya, anaknya dapat berita kalau kontainer-kontainer tadi paketnya datang. Saking senengnya anaknya, maka enggak nunggu bapaknya pulang dari masjid, langsung nyusul ke masjid. Nyusul ke masjid. Sampai di masjid nyamperin bapaknya dan terus ngomong, ayah, iya kenapa? Itu kontainernya datang. Ternyata enggak dirampok sama orang, cuman ada kendala dalam perjalanan sehingga terlambat nyampe. Jadi kamu masuk ke masjid, memutuskan saya baca Al-Quran dan saya zikir, hanya gara-gara mau ngasih laporan kontainernya datang begitu. Iya, saya tidak mau melihat wajahmu lagi di kota ini. Ya, besok kamu saya pindahkan, tidak tinggal sama saya, kamu saya pindahkan di pondok pesantren di luar kota setahun. 1 tahun kamu harus tinggal sama ulama di luar kota, enggak tinggal sama bapakmu. Karena kamu sudah membuat bapakmu ini terganggu urusan dunia ketika wirid. Dan tadi itu kontainer-kontainer tadi itu yang sudah ganggu saya baca Al-Quran, tidak ada barokahnya buat saya. Karena sudah ganggu saya baca Al-Quran, jadi sekarang juga sedekahkan, bagikan ke masyarakat. Masya Allah, coba tiru. Jangan kamu tiru, ini bukan makomnya kita ya. Yang paham ya begitu, jaga wirid itu seperti itu, kenceng dia, luar biasa. Nah, sekarang kadang enggak. Kadang-kadang ini ibu-ibu tahu suaminya baca Al-Quran ya, diselani, ini penting, Masya Allah. Hadir orangnya, hadir. Penting, ini ngaji, ngaji bisa ditunda, ini penting, aku bojomu, Masya Allah. Nah, jangankan kok istrinya. Iya, kadang-kadang ini pesan WhatsApp masuk klunting, bukan istrinya, pesan WhatsApp aja dilayani kok. Oh ya, Al-Quran nanti dulu ya, WhatsApp lebih penting. Iya, ada enggak yang seperti itu? Ada, kadang-kadang wirid yang paling gampang dikerjakan, ba'da sholah. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saja bisa ditinggalkan habis sholat. Gara-gara apa? Pengen ngecek transfer masuk enggak. Habis sholat, HP dilihat dulu, wirid belakangan. Berapa menit sih habis sholat itu? Ninggalkan handphone itu kok, ya Allah. Makanya suami-suami layak cemburu sama handphone. Kenapa? Handphone lebih dicari oleh istri ketimbang suami. Dan istri-istri layak cemburu pada suami. Kenapa?
Karena handphone lebih dicari oleh suami daripada istri. Ya, suami yang begitu dan istri yang begitu. Yang tidak ya alhamdulillah. Ini mengerikan. Yang megang wirid itu harus kenceng, istiqomah betul. Ini waktunya saya wirid. Maghrib sampai isya tidak mau urusan dunia. Urusannya zikir, ngaji, zikir, ngaji. Peraturan itu buat diri kita jangan dilanggar. Nah kalau memang istiqomah, kenceng, nah nanti ngaruh ke hatinya. Hatinya jadi bersih. Tapi kalau enggak sesuai peraturannya, enggak sesuai dengan petunjuknya ya pengaruhnya kecil. Contoh, mesti ada yang rodok ngeyel, masa sih Bib? Saya masih belum percaya Bib. Tolong dibuktikan dengan teori yang masuk akal saya. Oke, Bu, biasa masak? Iya, biasa masak ya. Buat sayur asem, nih ibu saya ahli buat sayur asem. Belum ada sayur asem yang bisa mengalahkan sayur asem ibu saya udah keliling dunia. Serius ini, bukan sekedar muji, memang ya muji ya Mbok Dewi kok ya. Ibunya sendiri. Memang enak betul sayur asem buatan ibu saya tuh, enaknya pol, Masya Allah. Ya, saya belum ketemu yang bisa mengalahkan sayur asem buatan ibu saya. Tapi jangan kemudian terus ngomong, ya Bu Lulu, buat saya dibuatkan, waduh. Namanya alganyangu gitu ya. Nah, sayur asem atau sop atau apapun, kan ada bumbunya itu ya. Saya mau nanya, itu asal cemplang-cemplung atau ada peraturannya? Airnya biar mendidih dulu, ya. Kemudian nanti kalau dimasukkan tunggu dulu biar agak tanek, ya. Setelah itu baru nanti mungkin sayurannya dimasukkan. Kalau asal cemplang-cemplung, rasanya sama enggak? Enggak. Buat kopi, airnya yang mendidih. Setelah itu kopinya kamu siapkan, kamu cor air panas mendidih, jangan langsung diaduk. Tunggu dulu sebentar. Setelah itu nanti baru diaduk. Lah bedanya apa? Lah itu aturannya buat kopi begitu. Rasanya memang akan berbeda. Lah zikir sama wirid ini kalau kamu tidak beri waktu khusus dia juga sama. Terlalu perhatian sama kamu. Kamu enggak beri aku waktu khusus, maka aku juga tidak akan berikan pelayanan khusus kepadamu. Kata zikirnya begitu. Kata wiridnya begitu. Maka harus disiplin. Ya, makanya orang-orang dulu itu kan jelas semua ya. Habis asar enggak ada di pasar. Habis asar enggak ada di pasar. Itu orang dulu. Habis asar adanya di pengajian. Orang dulu begitu. Habis maghrib sampai isya enggak ada televisi menyala. Maghrib sampai isya, ya itu walaupun zaman sudah ada televisi pasti mati. Yang ada rotiban. Tadarus Al-Quran terus rotib. Orang dulu. Jadi orang dulu itu disiplin betul dengan wiridnya. Maka hatinya pun bercahaya. Tubuhnya akan susah diajak maksiat. Oke, lanjut. Fa in lam takun mimman yastaghriq jami'a saat lailihi wa naharihi biwadha'ifil khairat faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin makhsusatin wa takdhiha mahma fatatka lita'tada nafsu al-muhafadata 'alaiha. Kata Habib Abdullah Haddad, jika memang kamu bukan orang yang seluruh waktunya pagi, siang, sore, malam habis untuk amal-amal soleh. Jujur saja kita ini kan ya salah campur soleh campur salah. Ya. Kemudian yang soleh kita juga bukan khairat semuanya. Ada yang mubah-mubah biasa saja, betul kan ya? Bukan zikir, wirid, ngaji gitu kan enggak kan? Mubah-mubah, ngobrol-ngobrol yang urusan pemandangannya bagus ya, kan mubah-mubah saja toh. Model-model begitu kalau enggak haram ya mubah. Tapi kalau orang-orang soleh kan enggak. Seluruh kalimatnya ibadah, duduknya ibadah, semuanya ibadah. Nah kalau kita enggak bisa begitu, kata Habib Haddad dikasih resep, kalau enggak bisa seperti itu, maka hendaknya faj'al laka awradan, kamu harus punya wirid.
yang kamu biasa mengamalkan wirid tersebut di waktu-waktu khusus, dan kalau memang ada satu kondisi yang menyebabkan kamu nggak bisa baca wirid itu, maka kamu segera ganti qadha, biar nafsumu terbiasa. Karena nafsu ini kalau dituruti, wassalamualaikum. Udah hari ini mundur nggak apa-apa ya. Akhirnya besok mundur lagi. Akhirnya hilang. Harus diajar nafsunya. Nggak, ini waktunya ini. Ini waktunya ini. Ini waktunya ini. Harus ada waktu yang khusus. Wa mata ayyisat minka nafsu annaka la tasmah bitarki auradika hatta tatadarakha bil qadha mata fatat badarta ila fi'liha fi awqatiha. Sehingga nafsu nanti akan putus asa. Ya, dia akan putus asa untuk menggoda kita meninggalkan wirid. Percuma nanti kalau ditinggalkan, ya toh ya saya disuruh ikut dia bacalah lagi. Sampai akhirnya nafsunya nurut, ya udahlah. Misal ya, pas jamnya wirid kok pas sinetron bagus. Wah. Ini tantangan atau tantangan? Sinetron tuh zaman dulu Habib, sekarang drama Habib. Oh ya Allah, bahasa drama itu bahasa zaman dahulu. Sinetron agak baru. Nah ini kok pas mau baca wirid, pas film bagus. Nafsunya pengen nonton film. Jangan dituruti. Kalau dituruti repot nanti. Lawan. Kalau memang nafsunya menang, kita kalah. Ya kita kalah nuruti nafsu. Langsung kita ngomong, habis nonton film ini, qadha wiridnya double 5 kali. Wah nafsunya akhirnya ngomong, patah ini TV nih gitu ya. Wirid, sudah. Itu nanti sampai nafsu nyerah. Jamnya wirid, drama ini, bye-bye. Tidak ada wirid, ini waktunya wirid. Sampai nafsunya nyerah. Naam. Waqad qala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saghaf radhiyallahu anhu, Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf radhiyallahu anhu berkata, "Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirid." Siapa yang enggak punya wirid maka dia seperti kera. Ya, kera itu kan hidupnya ya begitu, loncat sana, loncat sini. Rakus, makannya penuh nafsu. Nanti orang yang enggak punya wirid hidupnya akan mirip sama kera, jadi rakus. Loncat sana, loncat sini, gak teratur. Kalau orang dulu kan enggak teratur, hidupnya teratur. Waktu duha, ini waktunya sholat duha. Habis duhur, waktunya tidur sebentar. Atau mau duhur, waktunya tidur sebentar. Mau maghrib, udah itu siap-siap untuk sholat. Habis maghrib, zikir wirid sampai isya. Habis isya udah nggak punya kegiatan, waktunya tidur. Orang sekarang habis isya, Masya Allah, sinetron seri A, lanjut sinetron seri B, lanjut drama seri C, ya, dan seterusnya. Tapi ya kalau dari mulai sore udah ke masjid, udah ini ya mending gitu ya. Ini kadang enggak punya wirid sama sekali. Enggak teratur waktunya, pencolotan, pengen ngaji. Ya tiba-tiba enggak pengen ngaji, enggak teratur. Maka dia seperti kera, loncat sana, loncat sini. Rakus nanti jadinya. Maka kalau ada orang yang rakus, ngobatinya kasih wirid. Dah kamu jam sekian duduk. Anak kita tuh kita paksakan jam sekian kamu duduk. Duduk kamu ngaji, jam ini enggak boleh kemana-mana. Disiplin waktu yang seperti itu, nanti anak kita punya wirid ngaji walaupun cuma 1 lembar, tiap habis maghrib, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini ilmu praktek ya, orang dulu tuh nggak kenal curhat. Saya sekarang ngajarin orang-orang udah nggak usah curhat-curhatan, nggak usah minta saran, nggak usah minta ini, udah langsung aja praktekkan amal. Nanti kamu kan akan dibuka sama Allah Ta'ala. Jadi padang semuanya, kelihatan. Solusinya bagaimana, akan kelihatan. Nah kalau sama-sama solusinya baik ya nanya sama orang soleh boleh. Itu namanya istikharah. Bagusnya yang mana ya? Ya kalau setiap orang punya masalah curhat, siapa yang hidup gak punya masalah? Itu namanya bukan curhat, manja itu. Ngalempol. Ya nafsunya manja. Lanjut.
Waqad qala ba'dul 'arifin, salah seorang yang soleh berkata, al-waridatu min haitsul aurat. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahiri lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Kata satu orang soleh, karunia-karunia ilahi yang sifatnya batiniah. Di hati ini ya Allah akan kasih ilmu, kasih karunia ilahiyah yang susah diterangkan dengan kata-kata. Dan tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan karunia ilahiyah sifatnya batiniah. Itu tergantung wirid yang ada di lahiriah. Kalau lahiriahnya enggak punya wirid, ya batiniahnya enggak punya warid. Lahiriah enggak ada wirid, batiniah enggak ada karunia. Karunia batiniah enggak akan dapat. Makanya kenapa enggak bisa khusyuk, kok jadi gamang, mudah galau dan lain sebagainya. Karena zahirnya enggak punya wirid. Kalau zahirnya punya wirid, nanti hatinya akan dapat warid, satu karunia ilahi. Misal zahirnya punya wirid namanya sedekah tiap pagi. Ini kan juga wirid. Zahirnya pandangannya punya wirid, lihat mushaf satu lembar tiap pagi, mulutnya baca Al-Quran satu lembar tiap pagi, telinganya mendengarkan Al-Quran satu lembar tiap pagi. Itu nanti hatinya akan mendapat karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang disampaikan pada sore hari ini adalah ilmu praktek, ilmu amal. Hasilnya nggak bisa dijelaskan, bisanya dirasakan, praktek no, rasa no. Ya, praktek no, rasa no, praktekkan dan rasakan. Wa alaika bil qasdi wa luzumil wasdi min kulli amrin. Kata Habib Abdul Haddad, hendaknya kamu itu dalam segala urusan jangan over. Jangan berlebih-lebihan. Yang sedang-sedang saja yang kamu bisa istiqomah. Bukan enggak boleh banyak loh ya. Kadang itu mampunya 1.000, maksa 10.000, itu namanya over. Mampunya 5.000, kok maksa 1 juta, itu namanya over. Kalau untuk zikir, untuk wirid, untuk baca Al-Quran, yang banyak tapi jangan over. Yang banyak tapi jangan over. Yang bagaimana? Yang kamu bisa istiqomah. Wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamah alaih. Ambillah amal, kamu lakukan amal tersebut, kamu bisa istiqomah, tekun melakukannya, ukur. Tapi jangan pakai ilmu males loh ya. Wah ya, saya kalau 100 berat Bib, kalau 10 gampang, nah itu males itu. Kalau 100 itu standar orang awam ya, standar orang awam. Ya udah, paling enggak ambil 100 tuh, jangan 100 diskon 10, ini kan malesnya luar biasa. Kalau sholawat 100 saya berat Bib, kalau 10 ringan. Ya kalau 10 ya memang ringan, kalau 10 berat itu kan ya kamu berat luar biasa. Kita termasuk yang beratnya luar biasa, berat malesnya, ya berat kesetnya dan naudzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Wa qala alaihi salam, khudhu minal amali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling kontinu, paling ajek, paling langgeng, paling mudawamah. Wa inqal, meskipun cuma sedikit. Jangan dibalik ya. Amal yang paling bagus adalah amal yang sedikit, yang penting kontinu. Salah loh. Amal yang paling bagus, amal yang langgeng, meskipun cuma sedikit. Artinya kalau bisa, banyak. Kalau enggak bisa, ya sedikit. Langgeng, kalau bisa banyak. Kalau enggak bisa, ya sedikit, tapi langgeng. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, lakukanlah amal soleh itu sesuai kemampuanmu. Karena Allah tidak pernah bosan, sampai kamu yang bosan. Jadi kalau kita amalnya sholawat 100 kali, udah insya Allah kan mampu tuh, ya 100 kali ini pegang, yang istiqomah 100 kali. Tiap pagi 100 kali, nanti selebihnya dari mulai siang sampai malam bonus, ya monggo. Tapi yang 100 kali jadikan wirid, mungkin yang lebih itu ya bonus. Karena Allah enggak akan bosan sama kamu, sampai kamu yang bosan sama Allah. Maksudnya apa kamu bosan sama Allah? Sampai akhirnya gara-gara kamu mau banyak-banyak, kamu yang bosan sendiri itu. Waduh, berat juga ya 1.000 diskon 500. Berat juga 500, 250. Akhirnya entek itu.
Tapi ambil yang bisa istiqomah. Karena dalam kebiasaannya dikatakan oleh Habib Haddad wa min sya'ni syaitan la'anahullah, kebiasaannya setan, semoga Allah melaknat setan, an yuzayyina lil murid fi mabda'i iradatih al istikthar min at-ta'at wal ifrat fiha. Jadi salah satu kebiasaannya setan itu menghias, ya, menipu orang-orang yang baru sadar, orang-orang yang baru asyik amal soleh, baru. Mungkin selama ini di mana gitu ya, sekarang baru tersadarkan. Nah biasanya yang baru-baru sadar ini sama setan dihiasi. Kamu jangan seperti Habib Novel, sholawat cuma segitu. Jangan seperti itu fulanah, sholawat cuma segitu. Kamu sholawat 10.000 mampu. Terus ngomong sama temannya, sholawat ngomong 10.000 dulu ya. 10.000 anyaran soal ini. Dia mencibir yang udah lama, dia merasa lebih hebat, mampu. Diingatkan sama temannya, jangan banyak-banyak segitu, akeh tapi ojo kakean. Nanti kamu gak bisa istiqomah, mau mampu, modal lambe kok gak kuat. Modal cuma lidah masa gak kuat. Nah ini tipu daya setan, nanti sama setan ya, apa yang dilakukan? Wa gharadhu min dzalika an yaruddahu ala aqibi bitarki fi'lil khair aslan. Jadi nanti setan akan membuat dia sampai dia malas untuk mengamalkan, setelah itu dia akan tinggalkan itu sama sekali. Awalnya semangat, akhirnya semangat itu ada masa jenuh kemudian nanti masa sebel. Ya, sampai ditinggalkan. Itu dulu ada satu orang yang saya udah ingatkan, udah sholat 5 waktu saja sama sunnah-sunnah yang rawatib. Kalau tahajud ya tahajud, ambil 2 rakaat, tutup witir, jangan banyak-banyak dulu, pelan-pelan. Pengajian seminggu sekali saja, enggak usah setiap hari. Ngeyel, enggak bisa, kita harus berjuang di jalan Allah. Serius ini, berjuang di jalan Allah. Tiap hari pengajian sana sini, ya ketemu orang diceramain sama dia, harus ini. Itu sampai istrinya nonton TV, TV-nya dibanting sama dia. Setan ini, buah dibanting. Ya jangan kamu banting, TV buat nonton kajian begini gak apa-apa. Ya kajian seperti ini, dibanting sama dia. 3 bulan kemudian orang itu total tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Bukan cuman pengajiannya hilang, sholatnya hilang. Setan tuh nyata ada, jangan kamu kira setan gak ada. Saya mau buktikan ya, setan itu ada. Jenengan diajak jalan-jalan ke mall, enteng tuh. Enteng ya, tapi diajak sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Apa tebol? Betul? Diajak ngerasani 3 jam, enteng. Diajak munjiah 3 jam, wah ucel. Orangnya ucul langsung pergi gitu kan ya. Tinggal 1 orang, yang lain hilang. Diajak baca sholawat 3 jam lari, diajak ngerasani 3 jam asyik. Kenapa? Itu bukti kalau setan itu nyata. Badan keker begini. Disuruh push up 10 kali, kuat. Sholat 2 rakaat subuh, beratnya luar biasa. Betul. Dengar alarm janjian mau jogging sama kawan-kawan, semangat. Dengar alarm ngajak sholat subuh, nanti dulu ya toh ya. Nyata atau enggak nyata nih? Nyata. Setan itu ada. Jangan dikira setan itu cuman fiksi atau apa, karang-karangan, sebuah nama untuk ketidakbaikan. Bukan, setan itu yono, wujudnya yono setan. Kadang-kadang awake dhewe iki ketempel setan. Bukan kadang-kadang, kerep gitu ya. Kita ini sudah sama setan kan, Masya Allah. Hidup dari mulai, sudah diwarani setan loh. Dari parani sama setan. Makanya hati-hati. Hati-hati sama diri kita. Karena kita pilihannya kan surga atau neraka ya. Biar selamat ya nuruto sama ulama. Ulama ini kan udah ngajari. Ojo kakean. Akeh banyak, jangan kebanyakan.
Ada satu orang, Habib, saya mau bantu dia tiap hari. Mau saya kasih dia tiap hari 1 juta. Dia bilang jangan. Kamu kalau mau kasih. Jangan tiap hari kasih 1 juta. Kenapa? Nanti kalau 1 hari kamu tidak ngasih selama 5 hari, dia akan musuhin kamu. Kok berubah ya? Biasanya ngasih, sekarang gak ngasih. Kenapa dia sekarang seperti ini? Apa udah ganti sama orang lain? Setan ini teko kabeh. Datang. Kalau memang kamu mau ngasih, ya jangan dia tahu dari kamu. Sanggup enggak kamu? Saya pengen dia tahu. Saya pengen dia tahu. Kamu yang istiqomah, sedikit-sedikit ajak boleh. Mau ngasih kepentingan yang besar sekali, Gus, boleh. Enggak jadi masalah. Tapi kalau mau yang ajak segitu banyak ke satu orang, jangan biarkan orang itu tahu kalau kamu yang memberi. Karena buat yang nerima, suatu saat itu kalau ketika kamu hilangkan, dia akan gelo, bahkan bisa jadi musuh. Habib kok tahu pengalaman laporan orang-orang gitu loh ya. Ini biasanya saya bantu, tapi saya enggak ngasih 5 kali aja gitu karena pas ekonomi lagi turun tuh sekarang sama saya kalau ketemu wajahnya enggak enak. Ada enggak model begitu? Ada. Makanya dalam berderma, dalam berzikir, semua itu turuti apa kata ulama. Karena ulama ini urusannya sama setan, jadi paham betul tipu daya setan. Tipu daya setan itu Masya Allah. Kalau baca kitab Ihya Ulumuddin itu dipetanin entek-entekan. Gak selamat kita. Kalau baca Ihya Ulumuddin mesti kalau kita cek diri kita gak selamat, waduh setan kok di sini. Ini kena. Dari segala penjuru kita kena. Ternyata ketempelan setan aku. Ternyata, dan ternyata. Nah mudah-mudahan tadi yang disampaikan cukup jelas ya insyaallah. Nah. Thumma innal aurat takunu fil aktsar sholatu naflin au tilawatu Qur'anin au qiraatu ilmin au dzikran au fikran. Sesungguhnya wirid itu kebanyakan wujudnya sholat sunnah, baca Al-Quran, baca ilmu seperti ini ya. Atau zikir-zikir yang ada atau fikron, tafakkur. Jadi ada wirid namanya tafakkur, itu paling enak itu. Ya, setiap hari Ahad misalnya pergi ke Tawangmangu. Wah, wiridnya tafakkur lihat gunung. Wah, ajib. Asik itu. Ngapain ke Tawangmangu? Ini modus ya. Wirid tafakkur. Tapi ya lihat gunung, jangan lihat orang yang naik gunung. Lihat laut, jangan lihat orang yang ke laut. Kan bukan tafakkur itu. Itu ngeregeti fikir. Yang pakaiannya enggak benar, yang auratnya terbuka ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah mudah-mudahan yang sedikit pada hari Rebu ini berkah manfaat. Berapa menit Mas Seto udah saya bicara? 40 menit. 41 menit, betul kan? 40 menit kurang lebih ya. Feeling saya alhamdulillah masih hidup. Enggak pakai jam. Saya enggak bawa handphone loh, saya ini praktek betul. Enggak bawa handphone, ngajar ya ngajar. Enggak ngurusi handphone. Ada orang di sini kok mikir yang di sono ngapain? Kan begitu ya. Yang di sono biar lihat YouTube. Selesai, yang di sini lihat saya. Enak toh? Ya, daripada lihat YouTube kan enak langsung. Betul? Iya, daripada lihat gambar Ka'bah, enak ketemu Ka'bah kan begitu. Udah ketemu Ka'bah, sibuk selfie, kan ya rugi. Aduh. Itu kadang seperti itu, kita ini ditipu sama benda-benda ini. Nah, terakhir penutup untuk pemirsa dimanapun antum berada, saya hari ini lagi buat studio yang insya Allah untuk ngajar di YouTube, ya untuk ngajar di YouTube. Nah, di antara kepentingannya itu saya belanja di antaranya belanja TV 55 in 4, kemudian belanja karpet, belanja plafon dan lain sebagainya. Dana yang saya butuhkan itu sedikitnya 60 juta. Kalau ada yang mau ikut andil untuk keperluan itu hari ini, kalau besok untuk keperluan yang lain.
Ya, hari ini. Kalau besok untuk keperluan yang lain, itu yang pertama. Nah, kemudian saya punya niat pengen bangun gedung pertemuan dan pokoknya ngel ngomong ya. Audio kita pokoknya gue. Untuk maca Quran gitu ya. Nah, auditorium. Nah, bisa cepet-cepet iso aku. Nalono angel gitu ya. Itu dana yang dibutuhkan kalau gedung pertemuan dan auditorium serta nanti beli tanahnya entah di mana gitu ya. Entah di mana, pokoknya saya punya niat kurang lebih 20 miliar. Nah, dipakai untuk apa itu untuk gedungnya? Kalau pengajian nanti itu khusus untuk ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu. Kemudian kalau buat teman-teman yang mau nikahkan anaknya bingung cari tempat selama itu sesuai dengan ajaran agama Islam, pinjam kapasitas sekitar 500 sampai 800 orang, ya itu dipinjamkan gratis, tidak pakai dibayar bayar. Ya, kemudian auditorium, ya untuk nanti kalau buat pelatihan silat lidah gitu ya, bukan pelatihan silat, pelatihan misalnya cara hidup yang betul, nah, misal begitu ya, cara melek yang betul ya. Pelatihan opo lah terserah gitu. Duduknya kalau di auditorium duduk di kursi kayak di bioskop. Itu memang biayanya besar. Ya biayanya besar. Tapi karena Solo ini kota pelajar. Banyak mahasiswa, banyak kampus. Kemudian juga banyak ibu-ibu pejabat gini kan ya. Kadang ibu-ibu ini, pejabat-pejabat ini. Kalau ngaji begini merasa kurang oke itu ada gitu kita ya. Ini oke, tapi kalau ngajinya pakai slide ya. Pakai itu kan rasanya pro banget gitu ya. Nah, untuk melayani yang model begitu, kita siapkan yang begitu. Melayani yang model begini, kita siapkan yang begini. Jadi semua model biar bisa cari ilmu. Nah, jangan kalau mau ikut andil transfer aja ke nomor rekening itu yang tertera di layar monitor. Ya berapapun nanti kita akan simpankan dulu, saya simpankan dulu. Sampai hari ini ya sekitar ada 70 juta yang sudah terkumpul. Alhamdulillah ya, nanti nambah. Saya akan umumkan terus. Nah, sampai nanti kalau sudah terkumpul uangnya banyak, saya akan lihat tanahnya di mana enaknya. Syukur-syukur kalau enggak jauh dari sini, gitu kan ya. Syukur-syukur itu ya kalau enggak jauh dari sini. Enggak jauh dari sini kan bisa dimanapun. Atau bisa jadi yang di sini saya tambahin lantainya. Tambahin dari 2 lantai, 4 lantai jadi 8 lantai gitu kan. Oh iya, pakai lift, bukan bisa. Asik kan Bu ya. Musolanya mungkin 3 lantai, tambahin lagi kan. Enggak jadi masalah. Yang penting dananya ada dulu sambil nabung. Nah kalau untuk buat studio, saya kasih batas waktu sampai jam 12 malam nanti. Semua yang masuk saya gunakan untuk studio tadi. Untuk keperluan studio. Sisanya yang besok untuk keperluan Majlis Ar-Raudhah, ya, keperluan beli pembangunan dan lain sebagainya. Termasuk keperluan ngasih makan orang banyak. Ya ngasih makan orang banyak. Karena tiap Jumat ngaji itu yang ngasih makan orang. Pengajian seperti ini kan juga ngasih makan tuh. Tuh ada. Dan keperluan yang lain. Ya keperluan yang lain. Biar saya nggak kena dosa. Nah, maka saya tambahin keperluan yang lain. Karena kalau saya suruh pakai ilmunya orang dulu, sak rupiah suruh ngitung gitu ya. Wes, iso stres. Ya bisa stres, waktu habis buat ngitung. Maka saya bilang dan lain-lain, keperluan apapun insya Allah manfaat. Ya insya Allah manfaat. Jazakumullah khairan, walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa ghafir dhunubi wa sayyiati
وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Udah Mas Eto dimatikan siarannya. Enak kan ada TV-nya